徐生，我介紹。如果我想同你 share 咧，咁做得唔得啊？ Film dibuka dengan seorang pria bernama Jai, yang merupakan seorang penulis novel. Karyanya sangat digemari banyak orang karena berisi kisah cintanya yang sangat romantis bersama sang istri. Mereka pun dianggap sebagai pasangan yang sempurna dan menjadi inspirasi pasangan muda. Akan tetapi hubungan mereka sebenarnya tidak seromantis seperti yang Jai tulis pada novelnya. Istrinya yang bernama Kiki terkadang membuat Jai sangat kesal karena sifatnya yang pemalas dan tukang suruh-suruh. Bahkan untuk urusan pekerjaan rumah dan menjemput anak, Jailah yang harus mengerjakannya. Jai hanya bisa memendam kekesalannya itu karena tak ingin cekcok dengan sang istri. Ia hanya bisa sabar dan pasrah demi menjaga citra hubungan mereka yang sempurna di mata para penggemarnya. Lanjut, selain pekerjaannya sebagai penulis, Jai juga mempunyai bisnis apartemen yang ia warisi dari orang tuanya. Kebetulan Jai juga tinggal di apartemen tersebut. Suatu hari seorang wanita bernama Elaine datang dan ingin menyewa salah satu kamar di apartemennya. Setelah melihat-lihat, Elaine pergi dan tanpa sengaja dia meninggalkan tas belanjanya yang berisi pakaian dalam. Jai membawa barang itu pulang dan mulai berfantasi liar tentang Elaine. Tiba-tiba Elaine menelpon dan meminta diskon biaya sewa apartemennya. Karena Jai baik hati, dia meminta Elaine untuk segera menandatangani kontrak. Singkat cerita, akhirnya Elaine tinggal di apartemen tersebut dan menjadi obat cuci mata untuk Jai. Suatu malam Elaine mentransfer pembayaran yang hanya setengah dari harga sewa. Dia berkata kalau isi rekeningnya tidak cukup. Lantas ia meminta Jai untuk datang ke kamarnya mengambil langsung sisanya secara tunai. Demi serabi lempit, maksudnya demi uang sewa, Jai pun bergegas ke kamar lain dan berbohong kepada istrinya. Di sana ia disambut oleh Elaine yang sudah dalam mode siap tempur. Dengan sangat manja, Elaine beralasan tidak sanggup membayar semua biaya sewa. Dia lantas menawarkan untuk membagi biaya sewa berdua bersama dengan Jai. Dengan begitu, Jai bisa kapan saja datang menginap di dalam kamarnya. Awalnya Jai merasa ragu-ragu, tapi rayuan manja Elaine membuat Jai jadi panas dingin. Dan akhirnya ia tak sanggup lagi menahan gejolak di dalam celananya dan terjadilah adegan mantap-mantap. Kemudian hari berikutnya Jai pun selalu berbohong kepada istrinya untuk keluar berolahraga ke tempat gym. Padahal yang sebenarnya terjadi ia pergi berolahraga di kamar Elaine. Sampai suatu ketika, Elaine kembali berulah dan ingin minta gratis sewa apartemen pada bulan itu. Dia berjanji akan membayar semuanya pada bulan depan. Meski sama-sama enak, tentunya Jai menolak karena sudah terlalu banyak memberi diskon pada Elaine. Untuk meyakinkan Jai, Elaine menulis surat pernyataan kalau Jai bisa melakukan apapun pada dirinya sesuka hati, dan dia tetap akan membayar sewa setiap bulannya. Seketika Jai pun luluh dan siap menerima bayaran sewa kapanpun Elaine bisa. Mereka pun melanjutkan permainan, dan tanpa Jai sadari surat pernyataan yang ditulis oleh Elaine terjatuh ke bawah ranjang. Lanjut cerita, Kiki mulai merasa curiga dengan kelakuan Jai. Dia yang sering pulang terlambat, bahkan hari itu Jai baru ada di rumah saat pagi hari. Sejak saat itu, Kiki akhirnya ikut setiap kali Jai ingin pergi ke tempat gym. Hal itu membuatnya tidak punya kesempatan dan alasan lain untuk bertemu dengan Elaine. Selama berhari-hari ia pun hanya bisa memanfaatkan waktu membuang sampah untuk sekedar beradu bibir dengan Elaine. Karena sudah mulai tak tahan, Jai pun mengatur rencana liburan sementara untuk Kiki. Ia berpura-pura tidak bisa ikut karena ada urusan mendadak yang tidak bisa ditinggalkan. Setelah Kiki pergi, akhirnya Jai punya kesempatan untuk bisa bermantap-mantap dengan Elaine. Lanjut, setelah istrinya pulang, ternyata Jai belum merasa puas dan menghubungi Elaine untuk bermantap-mantap. Tapi kali ini Elaine berani memasang tarif setiap Jai ingin mencuci kerisnya. Tentunya Jai menolak keras dan mengalihkan rudalnya pada istrinya. Tapi saat akan melakukan mantap-mantap, Kiki menolak karena mereka kehabisan karet pengaman. Jai langsung pergi untuk mengalihkan kekesalannya di tempat gym. Pada suatu hari Jai pun panik karena Elaine membawa pergi anaknya tanpa sepengetahuannya. Jai pun bergegas mencari Elaine untuk memastikan anaknya baik-baik saja. Untungnya Jai tepat waktu dan menemukan mereka di sebuah taman. Kali ini selain merayu Jai, Elaine ingin meminjam uang yang jumlahnya tidak sedikit. Jai pun hanya bisa pasrah karena Elaine mengancam akan membeberkan hubungan terlarang mereka. Kelakuan Elaine tak berhenti sampai di situ, dia terus memeras Jai dan meminta uang yang lebih besar dari sebelumnya.
Bahkan ia mengancam akan menyebarkan video mantap-mantap mereka apabila tidak menuruti kemauannya. Elaine juga mengingatkan kalau ia tiba-tiba mati maka video itu akan otomatis terupload internet. Jai yang merasa kebingungan lantas meminta nasihat pada teman-temannya yang seorang pengacara. Mereka menyarankan agar menghilangkan nyawa Elaine. Tapi tentunya mereka juga mengingatkan bahwa akan sangat sulit untuk lepas dari jeratan kasus pembunuhan. Akan tetapi, Jai tidak menanggapi serius saran dari teman-temannya. Singkat cerita, suatu malam Elaine tiba-tiba ditemukan tewas mengenaskan di jalanan. Polisi yang datang menyelidiki lantas menduga bahwa Elaine jatuh dari lantai atas apartemennya. Polisi pun datang memeriksa apartemen Elaine dan meminta Jai datang ke kantor polisi untuk diinterogasi. Awalnya Jai berkata kalau hubungannya dengan Elaine hanya sebatas penyewa dan pemilik apartemen. Akan tetapi ia tidak bisa mengelak setelah polisi menunjukkan surat pernyataan yang ditulis Elaine waktu itu, dan tingkah laku keduanya yang sangat-sangat mencurigakan. Jai pun mengakui bahwa Elaine adalah wanita simpanannya, tapi Jai berbohong kalau Elaine pernah mengancam bunuh diri jika ia tidak bercerai dengan istrinya. Lantas Jai kembali tidak bisa mengelak setelah polisi mengungkapkan fakta kalau terdapat bukti perlawanan di TKP dan mayat Elaine. Hal itu berarti bukan karena bunuh diri. Akhirnya Jai kehabisan alasan dan mengaku bahwa ialah yang telah membunuh Elaine, karena kesal terus-menerus diperas. Seharusnya kasus ini sudah selesai dengan pengakuan Jai. Akan tetapi seorang detektif psikologi pembunuhan bernama Miu Jin melihat keanehan pada video interogasi Jai. Dari gerak-geriknya, Miu Jin menganggap Jai telah berbohong. Meski Jai telah mengaku tapi tak ada bukti nyata kalau Jai yang mendorong Elaine. Penyelidikan lanjutan pun dilakukan di apartemen Jai. Polisi menemukan buku diari istrinya yang berisi curahan kemarahan atas perselingkuhan Jai dan rencananya balas dendam pada Elaine. Polisi lalu membawa Kiki ke kantor untuk diinterogasi. Miu Jin lalu menunjukkan buku diari dan serat baju milik Kiki yang ditemukan di TKP. Miu Jin juga menambahkan bahwa Jai tidak ada di TKP saat kejadian berlangsung. Semua bukti dan fakta tersebut mengarah pada Kiki. Bahkan setelah diselidiki ternyata Kiki mempunyai riwayat penyakit mental dan sering lepas kontrol. Miu Jin pun menyimpulkan bahwa Kikilah yang telah membunuh Elaine. Karena menggila setelah ia tahu perselingkuhan suaminya, tapi Kiki menolak semua tuduhan tersebut dan menganggap dirinya telah dijebak. Polisi pun kebingungan dan memilih membebaskan keduanya, tapi tentu saja tetap dalam pengawasan. Singkat cerita saat mereka berangkat untuk menjemput anaknya, di tengah perjalanan ternyata Kiki membius Jai dan membawanya ke suatu tempat. Setelah Jai sadar, Kiki langsung protes karena telah menjebaknya sehingga ia dikejar-kejar oleh polisi. Lantas Jai balik menyalahkan Kiki yang ternyata dari awal sengaja menyewa Elaine untuk mendekati suaminya sendiri. Jadi atas perintah Kiki, Elaine diminta untuk merekam mantap-mantapnya dengan Jai, yang nantinya video itu akan digunakan untuk merusak reputasi suaminya. Karena Kiki sangat membenci Jai yang begitu munafik, penjual kebohongan tentang hubungan mereka dalam karya novelnya. Akan tetapi keserakahan Elaine luput dari Kiki. Elaine malah menggunakan video itu untuk memeras Jai dengan uang yang lebih banyak ketimbang bayaran dari Kiki. Lanjut, Kiki pun melampiaskan kemarahannya dengan menamparkan Jai berkali-kali. Kemudian Jai pun melawan dan berhasil melepaskan diri. Akan tetapi, dengan kondisi yang terluka, Jai kembali ditangkap kemudian diikat pada alat pemotong kayu. Untungnya polisi datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan nyawa Jai, sementara Kiki pun langsung diringkus polisi. Singkat cerita, akhir film memperlihatkan fakta bagaimana Jai merencanakan dan mengeksekusi dengan rapi kematian Elaine. Jai menulis buku diari istrinya dan membuat rekam medis sakit mental palsu, sehingga polisi percaya bahwa istrinya memang gila. Jai lalu membius Elaine dan merekayasa kematiannya dengan pakaian istrinya. Bahkan ia juga membuat mesin pelontar otomatis agar seakan-akan Elaine didorong oleh seseorang dan membuat alibi dirinya berada di tempat lain ketika kejadian berlangsung. Setelah peristiwa itu Kiki lalu ditangkap dan masuk ke rumah sakit jiwa, sementara Jai lepas dari segala tuntutan dan hidup bebas bersama putranya dan film pun selesai.